Hai everyone, saya Muhammad Abdul Manar. Selamat datang di After the Class. Untuk video kali ini, saya ingin coba berbagi mengenai bagaimana cara penulisan latar belakang, introduction atau latar belakang masalah dalam penulisan skripsi. Semoga video ini bermanfaat tentang bagaimana cara menulis latar belakang atau introduction dalam penelitian. Selamat mengikuti. Semoga ini bermanfaat. Kita langsung saja ke slide presentasi. Oke, kita langsung ke slide presentasi untuk penulisan latar belakang masalah. Jadi, biasanya pada chapter 1 itu terdapat latar belakang masalah. Lalu ada identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian sampai dengan tujuan daripada kamu meneliti. Nah, di sini kita hanya akan fokus pada latar belakang masalah ya. Jadi bagaimana bentuk penulisan latar belakang masalah? Di sini saya akan coba menjelaskan dengan sangat singkat dan semoga dapat dipahami dengan baik. Oke, jadi latar belakang masalah itu kita harus mengetahui topik apa yang diteliti. Lalu, mengapa topik tersebut diteliti? Nah, ini sangat penting karena penelitian itu harus menghasilkan sesuatu yang baru dan juga harus berdasarkan atau berlandaskan dengan permasalahan yang terjadi. Hingga pada akhirnya nanti kamu bisa menghasilkan pemecahan masalah. Oleh karena itu di sini kamu bisa menuliskan mengapa topik tersebut diteliti pada latar belakang masalah kamu. Lalu kontribusi apa yang dapat diberikan. Nah, ini yang paling penting. Karena tidak ada penelitian yang sudah kamu selesaikan tetapi tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap objek yang kamu teliti. Nah, itu sangat disayangkan karena hakikatnya penelitian itu berdasarkan dari permasalahan yang terjadi sehingga akhirnya penelitian tersebut dilakukan untuk memecahkan masalah. Oke. Selanjutnya dalam background of problems di sini saya coba mengilustrasikan seperti segitiga yang terbalik ya. Ini berdasarkan layer-layernya. Ada layer 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Jadi pada layer 1 itu ada yang namanya topik umum penelitian. Lalu pada layer kedua ada independent and dependent variable explanations by expert. Nah, di sini layer kedua kamu bisa menjelaskan independent dan dependent variable dari judul penelitian kamu. Lalu pada layer ketiga ini ada fakta lapangan atau pre-observations. Lalu layer keempat ada pentingnya pemecahan masalah pada topik penelitian sampai dengan yang terakhir research objektif dari penelitian kamu. Nah, ini mengapa segitiga terbalik? Karena penulisan kamu harus berdasarkan dari sesuatu yang sangat umum. Ya, sehingga nanti pada paragraf terakhir yaitu layer yang kelima itu langsung mengarah pembahasan yang sangat spesifik dari penelitian kamu. Di sini saya coba mengilustrasikan. Apabila kamu memiliki judul penelitian The Effect of Using Mind Mapping on the Writing Comprehension Ability of the 10th Grade Student, nah katakanlah ini adalah judul penelitian kamu. Ya, saya coba ilustrasikan. Lalu, pada layer pertama itu kamu harus mendapatkan reader attention kepada topik atau research problem yang kamu miliki. Oleh karena itu, contohnya ini kamu bisa tulis English is one of the most important elements in education to develop human sources. It is being expected to be able to make people aware about future where English will be used in all fields. Even now English can be found easily everywhere and every time. Nah, ini adalah paragraf pertama yang bisa kamu tulis karena ini contoh pembahasan
topik penelitian kamu secara general. Lalu kamu bisa mensisipkan sedikit ya referensi. Di sini saya sisipkan from Crystal in Mikey 2000 page 7 say that English is rapidly assuming that role of a world language and no other language has spread around the globe so extensively, making English a truly international language. Ini pada paragraf kedua. Lalu pada paragraf ketiga saya langsung mengarahkan reader, pembaca tersebut kepada skill-skill dalam bahasa Inggris. Lalu kamu bisa tambahkan seperti therefore the mastery of English is a must. In Indonesia, English is an important subject in the curriculum. Nah, jadi dari paragraf 1, paragraf 2 dan paragraf 3 ini menjelaskan secara umum tentang variabel yang kamu miliki, yaitu bahasa Inggris, English ya, English language. Ini ada pada layer yang pertama. Ya, ada layer yang pertama. Lalu setelah itu, ketika kamu sudah menyelesaikan paragraf 1, 2 dan 3, kamu akan readers get general topic. Nah, general topicnya itu adalah skills in English learning. Karena dari 1, 2, 3 ketika di paragraf ketiga kamu menuliskan skills in English. Ya, menjelaskan ya skills in English. Lalu selanjutnya pada layer kedua itu pembahasan mengenai independent dan dependent variable explanation by expert. Nah, di sini kamu bisa masukkan layer kedua, mulai melakukan narrowing topic in paragraph. Jadi kamu mulai persempit topik penelitian kamu. Maka ini bersifat deduktif induktif. Sebagai contoh, particularly for writing, as we know it is being used in many aspects of global literature, such as agreement in political and military, advertisement, business transaction, archiving, legal documents, and newspaper. Nah, di sini kamu mulai narrowing kepada particularly for writing, kepada skill yang menjadi variabel penelitian kamu, yaitu writing. Oleh karena itu, current study in literature discussion, kamu bisa menjelaskan apa sih penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan. Di sini, a technique by popularized by Buzan is an effective technique to improve writing skills. Mind mapping is to write. Nah, di sini kamu menjelaskan current studies yang memang sudah mengangkat variabel penelitian kamu dengan menggunakan metode yang sudah pernah dihasilkan atau digunakan, yaitu mind mapping untuk meningkatkan writing skills, to improve writing skill. Nah, di sini kamu bisa menuliskan current studies yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Oke, ini pada paragraf ke-5. Jadi tadi paragraf keempat kan kamu mulai narrowing, lalu paragraf ke-5 kamu mulai hubungkan dengan current studies. Lalu selanjutnya kamu akan mendapatkan critical literature discussion terhadap current problem. Current problem itu permasalahan yang saat ini sedang kamu teliti. Jadi pada layer ketiga kamu bisa menuliskan fakta lapangan atau pre-observation. Jadi apa itu fakta lapangan? Nah, fakta lapangan adalah problem yang sebenarnya terjadi terhadap objek yang akan kamu teliti. Oleh karena itu, bentuk paragraf yang bisa kamu tuliskan, from observation conducted by the researcher at SMA blah blah blah, the English teacher of the 10th grade student has not used suitable technique in teaching writing. The teacher basically just gave the material in textbook or manuals used as a reference in teaching. Nah, di sini kamu bisa menuliskan fakta lapangan yang terjadi yang sudah kamu lakukan pada saat kamu melakukan pre-observation. Ya, agak ribet ya. Iya, memang seperti itu. Jadi kamu menuliskan apa sih yang secara alamiah terjadi di objek yang kamu teliti terhadap variabel yang saat ini kamu tulis. Jadi kamu menuliskan semua
hal yang terjadi di lapangan berdasarkan pre-observation yang telah kamu lakukan. Jadi pre-observation itu bisa melalui interview, lalu bisa melalui tanya jawab dengan student atau teacher, metode pembelajaran yang saat terjadi. Jadi kamu mencari tahu fakta lapangan yang terjadi. Nah, ini kamu bisa masukkan di paragraf ke-6. Lalu selanjutnya di sini ya pre-observation, lalu ada studi lapangan, ya kamu datang ke lapangan tersebut, maksudnya ke objek penelitian kamu ya, baik itu sekolah atau tempat yang sedang kamu teliti. Lalu selanjutnya di sini kamu sudah menyelesaikan layer 1 sampai dengan layer ketiga. Tadi yang pertama, ini layer pertama, yaitu tentang general topic. Lalu layer kedua, kamu mulai particularly for writing, kamu narrowing the topic. Lalu layer paragraf kelima kamu doing a critical literature review discussions. Di sini bisa lebih ya. Jadi kamu mau masukkan beberapa critical literature review discussion. Ini kan dari Buzan ya. Mungkin dari yang lain kamu bisa masukkan agar semakin memperkuat latar belakang dari penelitian yang kamu tulis. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu paragraf ke-6, kamu juga menuliskan fakta lapangan from observation conducted by the researcher at SMA 3. Ya. Lalu setelah itu kamu akan mendapatkan knowledge gap atau research need. Nah, di sini kamu bisa melihat apa sih knowledge gap atau apa sih yang dibutuhkan seorang peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan. Nah, ini bisa kamu masukkan pada layer ke-4. Yaitu pentingnya pemecahan masalah pada topik penelitian. Lalu seperti apa? Pada layer ke-4 masuk ke dalam paragraf ke-6. Why this study should be accomplished or how significant it is. Seberapa pentingnya sih ini? How significant? Ya, seberapa signifikan ini untuk teacher, murid, atau untuk sekolah tersebut dalam pembelajaran bahasa Inggris, especially for writing skill. Nah, oleh karena itu pada paragraf ke-6 kamu bisa tuliskan seperti it becomes a problem when learners cannot process their ideas into a text. Even sometimes they do not know what to do in the beginning of writing. Nah, di sini kamu bisa tuliskan paragraf selanjutnya tentang the urgency of the research. Pentingnya penelitian kamu dilakukan atau diselesaikan, karena di sini kamu bisa jelaskan di paragraf ke-6. Lalu pada layer kelima itu kamu akan mendapatkan atau kamu bisa menulis research objektif dari penelitian kamu. Yang pertama harus menitik beratkan pada expect to achieve. Apa sih yang kamu harapkan untuk dicapai, lalu tujuan dari penelitian tersebut sampai dengan kamu bisa menghubungkan ke hipotesis yang nanti akan kamu buat. Nah, these factors encourage the researcher conducted the research on the effectiveness of mind mapping technique in writing. Nah, di sini kamu sudah mulai menuliskan research objektifnya bahwa kamu akan menggunakan mind mapping untuk meningkatkan writing siswa. The result of this study is expected to become evidence that the technique of mind mapping can be one of the proper technique in teaching writing. Nah, di sini kamu mulai tuliskan. Oleh karena itu, kamu sudah menyelesaikan background of problem dari layer 1 sampai dengan layer kelima. Kamu sudah menyelesaikan topik penelitian, independent-dependent variable, fakta lapangan sudah kamu masukkan, lalu pentingnya pemecahan masalah sampai dengan research objektif. Ya, jadi itu merupakan pembahasan secara singkat mengenai penulisan latar belakang atau introduction dalam penelitian. Semoga ini dapat membantu kalian yang sedang menulis introduction. Jadi jangan sampai introduction yang kamu buat itu terlalu general atau terlalu umum sehingga tidak
tidak membahas objek penelitian atau variabel judul pada penelitian kamu. Semoga penjelasan tersebut bermanfaat dan juga bisa memberikan inspirasi kepada kalian semuanya untuk menulis latar belakang atau pendahuluan dalam penelitian. Oleh karena itu, pastikan setiap paragraf yang kamu tulis dalam latar belakang itu memiliki tujuannya masing-masing. Jadi sehingga ketika seorang pembaca membaca latar belakang masalah kamu, dia akan tertarik untuk membaca lebih dalam dan mengetahui lebih dalam hasil dari penelitian yang kamu lakukan. Oleh karena itu, tetap semangat dalam menjalani aktivitasnya, terutama dalam menyelesaikan penelitian. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa klik like, beri komen apabila ini bermanfaat, lalu subscribe untuk membantu channel ini. Kita ketemu lagi di the next video in after the class.